Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Sutan Wijaya, NIM 190441110101. Di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu tentang yang pertama ada bangun datar dan bangun ruang. Lalu yang kedua yaitu program UTS, yang ketiga program UTS, dan yang terakhir ada program UAS. Mungkin di sini saya akan menjelaskan program UAS-nya terlebih dahulu, yaitu program vending machine. Langsung aja kita run. Nah, di sini adalah tampilan utamanya, yaitu selamat datang di vending machine minuman, masuk sebagai pembeli. Kita klik. Nah, untuk di halaman pembeli ini kita harus meregistrasikan akun terlebih dahulu. Misal kita ambil nama Rian, ID 1 misal, password 1 aja juga, passwordnya 1. Kita register. Nah, kita masukkan ID kita tadi 1, password juga 1. Lalu kita masuk. Nah, kita akan tampil nama kita sesuai yang tadi yang kita inputkan. Lalu kita beli minuman. Nah, di sini ada Fanta, Sprite, Pepsi, Kopiko, Bear Brand, dan Nutribus. Nah, jadi program yang saya buat ini menggunakan uang cash. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Yang pertama kita pilih dahulu mana yang kita ingin. Nah, misal ini Fanta 5.000. Masukkan jumlah uang kita. Biasanya kalau di vending machine itu uangnya tidak boleh receh, harus seperti puluhan ribu. Jadi ini uangnya saya masukkan 20.000 misalnya. Nah, lalu setelah itu kita beli. Nah, harga Fanta 5.000, uang kita 20.000, maka kembaliannya 15.000. Nah, karena masih ada kembalian, misal kita ingin beli lagi, itu bisa. Misal kita masukkan 15.000, kita pilih Bear. Selanjutnya kita beli, maka uangnya maka kembaliannya 6.000. Nah, karena masih ada kembalian, maka saya beli sekali lagi, dan itu pas dengan harga Sprite. Lalu kita klik, lalu kita beli. Nah, kembalian 0. Nah, jika ingin kembali, maka kita klik kembali, maka akan kembali ke tampilan nama pembeli. Lalu kita logout. Nah, setelah di tampilan pembeli tadi, kita akan ke halaman pembeli, maka kita akan kembali ke menu utama. Jika kita sudah tidak menjalankan programnya, jika tidak ingin kembali, maka kita klik kembali, maka akan ke menu utama tadi. Dan jika kita sudah selesai untuk vending machine-nya, kita klik keluar. Akan keluar ya. Mungkin itu tentang program vending machine. Nah, selanjutnya yaitu program UTS, di mana ada polimorfisme, inheritance, enkapsulasi, konstruktor, dan destruktor. Di sini saya akan mencoba yang polimorfisme terlebih dahulu. Nah, di sini ada kelas kelinci. Di kelas kelinci ini private, string, tipe datanya string nama, dan string jenis. Lalu public kelinci,
Jadi ini ada konstruktor dengan parameter nama sama jenis, listed nama sama dengan nama sama dengan jenis, dan ada public void makanan dengan tampilan seperti ini outputannya. Nah, sekarang kita ke kelas runnya, kelas polymorphisme. Di sini ada string makan sama dengan wortel, kelinci K sama dengan new kelinci, Ica minilog. Nah, sistem outputannya nanti namaku didapat dari ini K di kelas kelinci get nama. Dan aku jenis kelinci K get jenis. Nah, untuk get nama dan get jenisnya ini sudah saya inputkan di sini, saya masukkan di sini. Jadi untuk namanya nanti tampilannya keluar Ica dan jenisnya keluar minilog. Sekarang coba kita run. Nah, namaku Ica, aku jenis kelinci minilog maksud saya. Nah, lalu di bawahnya ada K titik makanan. Jadi ini apa? Ini diambil dari kelas kelinci dengan metode makanan. Nah, dengan metode makanan. Jadi maka tampilannya seperti ini. Aku pemakan tumbuhan dan makanan favoritku adalah wortel. Kenapa kok bisa makanan favoritnya jenis wortel? Karena di kelas polymorphisme string makannya saya masukkan wortel. Jadi maka yang keluar ini wortel. Lalu selanjutnya ada inheritance. Di sini saya menggunakan tiga kelas. Yang pertama kelas animal. Di sini ada public string nama dan integer umur dan metode makan dan suara. Di public void makan ada keluaran sedang makan, sedangkan di suara sedang bersuara. Nah, sekarang kita buka yang kucing. Jadi public class kucing ini mengextend animal, di mana mengoverride metode suara dengan keluaran meong. Ini kelas mainnya, kelas inheritance. Langsung saja kita run. Nah, tampilannya sedang bersuara meong. Kenapa? Karena yang dipanggil emang suara. Jadi yang diambil dari metode suara saja. Seperti ini, sedang bersuara dan meong. Gimana kalau saya tambahkan dari yang metode nama tadi, metode makan tadi? Nah, gampang, kita tinggal ketik animal dot titik makan. Nah, maka keluar sedang makan, sedang bersuara meong. Kenapa sedang bersuara lalu ada meong? Karena di kelas kucing ini mengoperate metode suara dan keluarannya meong. Jadi ini
Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi terjadi sedikit error. Tadi nomor 2, dan sekarang kita menuju ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Konversi nilai mata kuliah dari nilai angka menjadi nilai huruf, di mana nilai antara 75 sampai 100 adalah A, 50 sampai 75 adalah B, 25 sampai 50 adalah C, dan 0 sampai 25 adalah D. Oke, kita buka programnya. Nah, seperti ini programnya. Jadi di mana pertama kita masukkan nilai mata kuliah dan disimpan di integer nilai angka. Lalu selanjutnya, if jika nilai angka yang telah kita inputkan tadi lebih besar dari 75 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 100. Jadi maksudnya ini antara 75, kalau lebih dari 75 berarti di atas 75 berarti 76 sampai dengan 100. Karena sama dengan, maka nilai huruf sama dengan A. Else if jika tidak, nilai angka lebih besar dari 50 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 75. Jadi antara 51 sampai 75, maka nilai huruf sama dengan B. Dan else if nilai angka lebih besar dari 25 dan nilai angka lebih kecil sama dengan 50, jadi antara 26 sampai 50, maka nilai huruf sama dengan C. Dan else nilai huruf sama dengan D. Jadi kalau else itu berarti di bawahnya, berarti 25 ke bawah, 25 sampai 0. Nah, seperti itu. Langsung saja kita run. Masukkan nilai mata kuliah. Misal saya memasukkan angka 88. Nilai huruf dari 88 adalah A. Jadi nilai dari 88 adalah A. Kita coba run lagi untuk mendapatkan yang lebih bagus. 88. Nah, nilai dari 88 adalah A. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6 ini. Oke, nomor 6. Nomor 6. Langsung kita run. Nah, kita memasukkan bilangan A terlebih dahulu. Misal kita memasukkan angka 6. Misal B nya kita masukkan 7, C nya 3, D nya 8. Nah, hasil dari Y sama dengan akar A plus B min C adalah sekian. Hasil dari A plus B dibagi C min D adalah min 2. Dan hasil dari A min B kali 2 adalah 1.
Jadi kita masukkan bilangan A, maka disimpannya di integer A, dan begitupun seterusnya sampai D. Nah, dan untuk yang pertama, Y sama dengan akar A plus B min C, itu adalah dari Y, dan Y sama dengan max SQRT A plus B min C. Untuk yang Y ini, untuk yang Y sama Z ini saya juga nggak paham kenapa memakai ini, karena saya kemarin juga cari-cari di internet, dan mungkin saya yang C, jadi nilai X A plus B per C min D. Jadi yang dihitung adalah A plus B dulu dan C min D dulu. A plus B, kita tadi memasukkan A 6 ditambah B 7, berarti 13 dibagi C sama dengan 3 dikurangi 8, berarti min 5. Maka hasilnya sama dengan min, karena pembaginya min maka hasilnya min. Lalu kita ke nomor selanjutnya. Mungkin yang nomor 6B terlebih dahulu. Nah, 6B kita langsungkan coba masukkan panjang jari-jari. Nah, kenapa ini di bawah? Oke, kita hapus dulu biar tidak di bawah, langsung ke arah. Nah, masukkan jari-jari. Misal kita memasukkan jari-jarinya 10 karena kita memakai pi 3,14. Nah, jadi di sini jari-jari lingkaran sama dengan 10 dari integer A, dan luas lingkaran itu didapat dari luas plus cm persegi. Nah, luasnya didapat dari mana? 3,14 dikali 10 kali 10. Ini jadi maksudnya itu R kuadrat. Nah, ini kenapa A? Karena ini tadi memakai integer A. Jadi maksudnya ini R kuadrat. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Yang nomor 7 ini sama seperti nomor berapa? Nah, sama seperti nomor 3, jadi tidak saya ulangi lagi. Sekarang nomor 8 dan nomor 9. Deret dan bilangan genap. Nah, kita ke nomor 8. Masukkan jumlah bilangan genap yang akan ditampilkan. Nah, jadi ini soalnya itu kita melakukan bilangan kelipatan. Kalau bahasanya itu kelipatan 2.
Oke, kita lanjutkan. Dimana tadi public static void balok, dimana rumusnya yaitu volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya ada public static void tabung menggunakan scanner juga. Nah, dan masukkan jari-jari lingkaran itu nanti disimpan di integer jari, lalu masukkan tinggi di integer tinggi, dan rumus volume tabung adalah 3,14 kali jari kali tinggi. Dan ada juga kerucut dengan volume jari kali tinggi per 3. Untuk bola itu rumus volumenya 4 kali 3,14 kali jari per 3. Nah, di kelas menu ini ya saya buat untuk switch dan void data dengan isi metode menu perhitungan. Ada volume kubus, volume balok, volume tabung, volume bola. Lalu sekarang kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Misal kita masukkan volume bola, masukkan jari-jari bola, misal saya masukkan 10. Maka volume bola 4/3 kali pi nya tadi 3,14 kali 10 kali 10 kali 10, maka hasilnya 4186. Ingin mengulang lagi, jika Y itu untuk mengulang lagi, misal kita pilih nomor 1, masukkan rusuknya, misal saya masukkan 6, maka karena volume kubus itu rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk, maka 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Nah, ini untuk mengulang lagi, jika kita klik N maka program selesai dan terima kasih. Itu tadi untuk bangun datar. Sekarang kita ke itu tadi bangun ruang, sekarang kita akan ke bangun datar. Maaf sebelumnya, ini sebenarnya sampai 5 bangunan. Kalau nggak salah saya tambahi persegi dan juga saya tambahi trapesium. Cuma di sini ternyata nggak nge-save. Mungkin saya jelaskan sekarang di kelas hitung. Nah, ini ada integer pil, panjang 1, lebar, panjang 2, tinggi jari. Oke. Panjang 2 ini kita ganti. Di bangun datar ini saya juga ingin menambahkan keliling. Jadi seperti ini. Keliling persegi panjang itu 2 kali P kali L. Maka lanjut. Kita kasih ini agar mempermudah.
Nah, untuk di persegi panjang kita masukkan integer keliling 1 sama dengan 2 dalam kurung panjang 1, karena tadi yang di input panjang 1 tambah lebar. Oh, di ini kurang saya tambahi tak perkalian 2 kali panjang tambah lebar, itu untuk keliling persegi panjang. Lalu di lingkaran saya juga ingin menambahinya keliling lingkaran, tiga koma 14 dikali rumus keliling lingkaran itu pi kali D atau pi kali 2R kali 2 kali R itu jari-jari. Nah, lalu untuk segitiga, nah kita perlu menambahkan, karena rumus segitiga itu bentuknya berbeda-beda, dan yang paling mungkin itu segitiga sembarang. Jadi maka kita akan memasukkan integer A, integer B, integer C. Kita save. Masukkan sisi A, masukkan sisi D, masukkan sisi C. Untuk rumusnya kita masukkan, jadi rumus 3A tambah B. Oke. Lalu kita run. Masukkan pilihan, misal saya memilih maaf tadi ada kendala sedikit, kita coba run lagi. Jadi saya akan memasukkan program bangun segitiganya,
kita masukkan alasnya, yaitu misal alasnya 8, tingginya itu 8, 4, 3. Nah, sisi A ini saya masukkan 6, sisi B ini biasanya sisinya yang alas, jadi kita masukkan sama 8. Dan untuk sisi C ini jadi biasanya sisi miring, dan sisi miring jika dilihat dari angka seperti ini maka sisi miringnya 5. Nah, seperti ini. Jadi luas segitiganya 12 dan keliling segitiganya 19. 12 didapat dari mana? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 8, tingginya 3. 8 kali 3 24, dibagi 2 sama dengan 12. Dan untuk keliling segitiga 6 ditambah 8 ditambah 5, hasilnya 19. Mungkin sekian penjelasan program bangun datar dan bangun ruang. Dan itu yang terakhir untuk penjelasan program saya. Jadi yang pertama tadi saya menjelaskan tentang program UAS, yang kedua program UTS, yang ketiga program kuis, dan yang terakhir tadi program perhitungan bangun ruang dan bangun datar. Jadi mungkin sekian penjelasan tentang program yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.